Halo teman-teman, balik lagi di channel Restu Nugrahadi. Kalian pernah mendengar kata kapasitor? Kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Jadi misalkan tegangan kapasitor ini 0 volt, terus ada sumber yang tegangannya 12 volt dihubungkan ke kapasitor ini, otomatis terjadi ketidakseimbangan. Maka arus listrik pada sumber tersebut mengalir dulu ke kapasitor ini. Kapasitor memiliki dua buah jenis, yaitu kapasitor polar dan non-polar. Kapasitor polar adalah kapasitor yang kedua kutubnya mempunyai polaritas positif dan negatif. Contohnya kapasitor ini adalah polar. Nah, yang putih ini kakinya pendek adalah yang negatif, sedangkan yang kakinya panjang adalah positif. Sedangkan kapasitor non-polar adalah kapasitor yang tidak ada kutubnya. Artinya dapat dipakai secara terbalik-balik. Kalau yang polar ini tidak boleh terbalik-balik. Kapasitor bekerja pada saat dialiri arus listrik dan menyalurkan energi apabila arus listriknya terputus. Penggunaan kapasitor salah satunya adalah di sepeda motor, berfungsi sebagai penyimpan energi sementara pada aki motor. Bagi aki motor yang baru memang tidak terasa perbedaannya. Tapi bagi aki motor yang sudah berumur, mulai soak, yang kalau di klakson berbunyi nah, penambahan kapasitor sangat terasa. Klakson akan lebih nyaring, lampu sen akan lebih terang, dan lain-lain sebagainya yang menggunakan listrikan pada motor akan lebih meningkat. Maka penambahan kapasitor disarankan. Selain itu, pada aki yang baru pun penambahan kapasitor bermanfaat agar umur aki lebih tahan lama. Lalu kita juga sering kan, misalkan mau menggunakan klakson mobil pada motor, sepeda motor kita. Pasti kita takut kan akinya cepat soak atau nggak kuat atau gimana. Maka penambahan kapasitor ini sangat membantu bila kita menggunakan klakson mobil pada motor, tidak akan berpengaruh apa-apa pada aki. Aki akan tetap bagus dan tidak cepat soak. Selain itu, fungsi kapasitor yang lain adalah pada saat kita menstarter, arus listrik yang digunakan adalah arus listrik yang sudah tersimpan di kapasitornya. Jadi beban aki yang bekerja saat itu tidak terlalu berat, meringankan beban aki lah, makanya aki lebih awet. Ini kutub-kutub kapasitor. Kalau mau menyambung banyak kapasitor, otomatis kapasitasnya akan bertambah. Cara menyambungnya gampang saja. Kaki yang pendek dihubungkan ke kaki yang pendek juga, atau negatif dihubungkan ke negatif juga, dan kaki positif dihubungkan ke kaki yang panjang atau kaki positif juga. Oke, langsung saja kita rakit ya. Siapkan dulu papan PCB-nya. Ini kapasitornya. Nah, kapasitor ini langsung saja kita susun-susun secara rapi dan teratur ya. Untuk kutub negatifnya kita bariskan ke kutub negatif. Untuk kutub positifnya kita bariskan juga ke kutub positifnya. Jangan sampai terbalik agar mempermudah pada saat penyolderannya nanti. Ini kaki-kakinya langsung kita hubungkan, yang positif ke positif, negatif ke negatif. Jangan sampai terbalik. Satu pun tidak boleh terbalik ya, ingat. Susun lagi yang sebelahnya. Ingat, jangan sampai terbalik. Nih, kaki-kaki yang kepanjangan itu dipotong saja. Jadi kalau asal yang kaki orang yang dipotong ya kalau panjang. Setelah itu solder saja langsung. Soldernya yang rapi. Ini semuanya yang disolder ya. Semua kutub positif disolder ke kutub positif, dan semua kutub negatif disolder ke kutub negatif. Ini adalah yang sudah penuh ya. Nah, kita cek menyala dulu, kita cek sambungannya apakah bagus semua. Ternyata bagus semua ya. Kita lihat ini lagi. Terhubung semua. Ini juga terhubung, dan satunya pun terhubung lancar. Terhubung tanpa putus-putus. Putus-putus seperti modem IndiHome. Putus-putus terus, entah tak tahu kenapa. Setelah itu langsung saja kita solder
output kabelnya. Yang negatif kita kasih kabel warna hitam, yang positif kita kasih kabel warna merah. Ini saya menggunakan 3 kabel supaya tidak terlalu panas pada kabelnya pada saat kapasitornya digunakan. Untuk info dulu ya, ini kapasitas kapasitor yang digunakan kita bebas saja, disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau saya menggunakan yang 2200 mikrofarad yang 25 volt. Kalau kalian membeli kapasitor untuk project ini, dipastikan dulu tegangan kapasitornya di atas 12 volt. Karena kalau di bawah 12 volt akan meletup-letup dia karena tidak sanggup kapasitornya, karena tegangan yang kita gunakan pada aki motor adalah 12 volt. Oke, baiklah, di sini kita akan melakukan pengujian ya, membuktikan bahwa pengaruh kapasitor bank ini sangat besar bagi aki yang sudah soak untuk sepeda motor. Ini kita lihat, ini kelihatan nggak ya? Bentar. Ini kelihatan nggak ya? Outputnya 12 volt 500 mA ya. Kalau kita hubungkan ke listrik langsung, lalu ini klaksonnya, langsung kita hubungkan begitu saja, iyalah, tidak akan menyala. Tidak kuat menyala. Yang didengar hanyalah bunyi geruduk duk duk duk. Apakah terdengar? Sekarang kita coba hubungkan kapasitor banknya, baru kita nyalakan speakernya ya. Lawan kan? Terbukti menambah. Begitulah pengaruhnya. Bisa kita lihat sendiri ya pengaruhnya menggunakan kapasitor bank atau tidak menggunakan kapasitor bank. Kita akan menyambung kabel yang lebih besar ya ke kapasitor banknya agar listriknya lebih mudah mengalirnya dan kabelnya tidak panas ya. Buka dulu kabelnya. Nah, ini kita pakai heatshrink ya, kita potong dulu heatshrinknya. Heatshrinknya dimasukkan dulu ya ke kabel, baru dililit. Kalau dimasukkan dulu heatshrinknya agak susah nantinya. Maksudnya solder kabelnya biar kuat sambungannya. Ini depan belakang kita solder. Gitu juga yang satunya juga ya, nanti kita solder juga. Ini dia, dililitkan dulu. Yang belakangnya jangan lupa disolder juga biar sambungannya kuat. Oke, ini heatshrinknya. Ini tadi nyari koset gas, tapi entah kemana semuanya. Jadi kita pakai solder saja yang mudah-mudah saja, yang ada di depan kita pakai. Langsung saja kita pasang ya. Ini positif dari kapasitor banknya, kita hubungkan ke positif akinya. Pasangkan bautnya. Yang negatifnya juga kita hubungkan ke negatifnya juga. Jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik bisa rusak.
Ini kita pasang tutupnya. Nah, ini pengujiannya ya. Kita nyalakan dulu kontaknya, sudah berfungsi ya dengan baik.